Beras teh berlimpah di sampai 13 juta ton, tapi nah apa pengawas berasnya mahal kene mahal kene di warung-warung teh. Eta masalah dua anak ya banyak ya yang keponakan di Karawang petani itu kan sauna pan di pesanan teh 6.500 gak harga gabat. Tapi pak harga kapana teh ayeuna teh nu tertentu unggul di pesanan teh. Ayo jenis iman di masa tengah, ayo 5.000 sahur nanti. Jadi kumaha kalau sahur bapak bawa dibeli, kalau menteri dibeli 6,5, 6.500 semua. Tapi kenyataannya di lapangan nggak begitu. Bagi jenis berasnya, jenis padinya katanya. Dan kedua saya kan mengelola ini pak lahan ya. Jadi punya orang lah jenderal. Pak jenderal, lahannya lumayan ada. Tapi kan enggak, kalau lihat di sini banyak aturannya, jadi harus orang benar yang punya tanahnya itu bebas gitu, asal kita mau aja mengelola gitu, kayak mau jadi ya istilahnya ada ketentuan kalau itu. Bagaimana kalau gitu, kalau di sini kan harus ada beri aturan, harus di sini tanda tangan apalah istilahnya peraturan menurut ini. Tapi kalau itu yang punya tanah bebas gitu, terserah mau apa. Tapi jadi teh apa? Itu saya biaya untuk mengelola tanahnya jangan sampo jadi sampo pak. Hari sampo pan harga pak, sampo pak tadi olah mah tetap sesah doge gitu istilahnya. Tapi itu segitu pak dia mah dia untuk secara permodalannya kumaha gitu. Eta mengelola lahan anu kosong eta. Atau nuhun pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pak. Memang kalau persoalan harga sembako naik turun, tapi pemerintah Presiden Prabowo salah satu visi misinya sekarang ini dia ingin swasembada, masalah pangan, masalah energi, bahkan masalah air akan diutamakan. Indonesia ini tidak lagi kesulitan, bahkan kita akan swasembada, artinya itu akan mengirim ke negara lain. Soalnya dulu Pak, sebelum Pak Prabowo dan Pak Jokowi, kita banyaknya impor. Musim-musim susah itu kita impor. Iya kalau negaranya ada, kalau negaranya lain itu susah gimana? Mau impor dari mana? Bisa-bisa kita nggak makan Pak, kalau kita tidak memberdayakan petani. Karena kita bisa ngimpor kalau di negara lain itu juga panennya banyak kan. Kalau enggak, coba mau ngimpor dari mana? Nah maka dari itu pilihannya benar itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu. Bagaimana kita mengelola lahan yang subur di Indonesia ini. Yang Indonesia ini terkenal yang dibilang dengan jamrut khatulistiwa Pak. Maka dari itu program Pak Prabowo sekarang ini di Aceh dan di luar Pulau Jawa, Sumatera, di mana-mana sekarang ini itu membuat lahan pertanian. Sehingga beliau sekarang ini targetnya tahun ini ada 3 juta hektar lahan pertanian dan 3 juta rumah yang akan dibangun oleh beliau yang disampaikan oleh Pak RW tadi Rutilahu ya. Jadi kalau soal harga yang Bapak sampaikan tadi itu memanglah permainan pedagang Pak. Pedagang itu sekarang ini sering monopoli, dia borong dulu berasnya semuanya kosong di tempat lain, dia jual mahal Pak. Sehingga sekarang ini banyak dilakukan operasi-operasi pasar oleh Kementerian Perdagangan ya Pak ya. Untuk apa tujuannya? Tadi untuk mengendalikan harga tadi, agar jangan sampai harga ini dimainkan. Akhirnya yang dirugikan itu masyarakat, yang dagang itu Pak permainan. Apalagi sekarang Bapak dengar sendiri yang namanya Amerika, seenaknya dia aja membuat tarif pajak pada negara-negara yang ngirim barang ke negara mereka. Indonesia kemarin mengirim utusan ke Amerika untuk diturunkan pajak 32%, malah pulang-pulang jadi 40%. Nah, iya Pak. Jadi bukannya dapat turun, udah capek-capek datang ke Amerika, pulang-pulang harga tarif dinaikin jadi 40 Pak. Coba bayangin tuh, kelihatan banget sentimennya itu dengan negara-negara seperti negara Muslim ya. Kelihatan Amerika itu seperti itu. Maka dari itu, alhamdulillah Pak Prabowo ini pikirannya panjang.
Pertama, dia sekarang membuat lembaga keuangan Danantara. Apa tujuan? Agar kita punya uang, Pak. Negara kita punya uang sendiri. Tidak perlu lagi minjem-minjem ke luar negeri. Ya kan? Utang-utang di luar negeri lagi. Yang kedua, Prabowo itu membuat bank emas. Jadi kita sekarang mau nabung tidak perlu pakai uang juga bisa, Pak, pakai emas. Kenapa ini dibuat? Karena dulu pernah kejadian banyak di negara-negara Jazirah Arab itu, Pak, negaranya bangkrut, uangnya tidak berharga, hilang harganya. Akhirnya apa? Hancur negaranya. Tapi kalau kita punya bank emas, kita punya kekayaan emas, walaupun nilai-nilai tukar hancur, emas tetap berharga. Nah itu pikiran yang panjang seperti ini penting. Kenapa? Karena menjaga masa depan bangsa ini tidak mudah, Pak. Negara itu kalau sudah 100 tahun merdeka ada saja goncangannya. Nah maka dari itu, alhamdulillah, karena presiden kita ini tentara, ya dia ahli perang orangnya, ya Pak Prabowo ini dia jauh pikirannya untuk mengantisipasi perkembangan masa depan bangsa dan negara kita. Ini perlu kita apresiasi. Karena terus terang saja, Pak, ya, di Timur Tengah sekarang ini tiba-tiba negaranya hancur, Pak. Banyak seperti Irak, sekarang Lebanon, Suriah, sekarang ini, Pak, Ukraina, tiba-tiba negaranya hancur. Nah, negara kita ini negara besar, Pak. Berapa ribu pulau kita punya di Indonesia ini. Maka dari itu tidak mudah memimpin negara Indonesia. Alhamdulillah, karena basic beliau dari militer, kita tahu bahwa kalau orang yang tidak kuat kepemimpinannya, Indonesia terancam, Pak. Bisa-bisa kita dijajah lagi, Pak, seperti zaman Belanda. Saya anak seorang veteran, Pak. Bapak saya seorang tentara pejuang 45. Beliau sering bercerita kepada saya semasa hidup beliau. Nggak enak, Pak, dijajahin. Mereka siang malam masuk hutan, keluar hutan, gerilya, Pak, melawan Belanda. Kita aja yang enak sekarang, Pak. Tapi mereka dulu, Pak, lari ke dalam hutan, lari kita kejar Belanda, dijajah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Provinsi Jawa Barat, terutama khususnya Bapak Haji Sugianto Nainggolan SHMH yang telah menyelenggarakan Sesperda di RW 05 Kelurahan Cirebon Barat. Dan saya sekali lagi selaku Ketua RW 05 ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga masyarakat RW 5 mendapatkan pencerahan tentang peraturan daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto Nainggolan yang telah melaksanakan acara Soperda. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PAC Bapak Haji Edi Karnedi yang telah hadir dalam acara Soperda. Juga ke Bapak Direktur Eksekutif juga terima kasih. Juga Ketua Lima Ranting juga mengucapkan terima kasih dan rekan-rekan yang lainnya. Semoga acara ini berlanjut terus. Sukses untuk Partai Demokrat. Terima kasih. Amin. Mungkin ada menambahkan dari Bapak anggota DPRD Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Haji Edi Karnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini adalah kegiatan yang digelar oleh Bapak Haji Sugianto Nainggolan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Bentuk acaranya adalah Sosperda, sosialisasi Perda DPRD Provinsi Jawa Barat. Perda nomor 4 tahun 2018 tentang pertanian. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya dari DPRD Kota Cimahi turut serta hadir di lokasi ini karena memang kami juga ingin mendapatkan informasi terkait Perda dimaksud. Nah, sehingga apakah nanti implementasi Perda itu perlu ditindaklanjuti untuk di Kota Cimahi atau tidak? Yang jelas tentunya pada kesempatan kali ini sangat banyak manfaatnya untuk kita ambil dalam kegiatan yang digelar.
baru selesai nih. Selanjutnya kapasitas kami Edi Kanedi adalah Ketua PAC Cimahi Selatan. Tentunya karena penyelenggaraan ini ada di lokasi Kelurahan Beber yang Ketua Rantingnya Pak Usman. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan sukses, dan saya pun sengaja kepada para ketua ranting baik utama Ciberem, Kelurahan Melong, Loi Gajah, dan satu lagi tuan rumah Cibeber. Alhamdulillah semua datang komplit, ada pantauan karena Pak Ketua mengamanatkan tolong tempatkan kegiatan Sosperda ini para pengurus baik PAC ataupun ranting turut serta supaya nanti membuat laporan kepada DPC Kota Cimahi yang akan ditindaklanjuti untuk laporan ke DPP. Alhamdulillah pelaksanaannya berjalan baik dan lancar. Saya berikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Haji Sugianto Nanggola karena tidak pernah merasa lelah. Kegiatan Sosperda tahun ini semuanya akan digelar di Kota Cimahi. Terima kasih Pak Haji Sugianto Nanggola, juga terima kasih kepada para ketua ranting, terima kasih kepada pengurus DPC yang diwakili oleh Pak Banor Yulianto sebagai Direktur Eksekutif yang hadir dengan jajarannya. Tentu ada Satgas Raja Wali, juga tim panitia dari Pak Haji Sugianto Nanggola, Bang Charles dan Bang Ali ada hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai DE DPC Partai Demokrat Cimahi yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Ketua DPC, Bapak Haji Agung Santoso, untuk setiap acara kegiatan Sosperda maupun kegiatan yang lain. Ini khususnya untuk acara Sosperda Pak Haji Sugianto Nanggola sudah dilaksanakan dengan baik, dan terima kasih kepada Bapak Ketua PAC, Bapak Haji Edi Kanedi yang sekaligus sebagai Pak Waka sebagai monitoring untuk acara kegiatan ini. Kemudian kepada para ketua ranting, terutama kepada tuan rumah yaitu ranting Cibeber Bapak Usman. Acara ini sudah terlaksana dengan baik, dan satu hal lagi, tugasnya kepada ketua ranting untuk mengisi membuat laporan kegiatan Sosperda yang hari ini juga akan langsung diserahkan kepada kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat jaya, jaya, jaya. Cimahi juara. Jabar Jabar istimewa. Hurra!